Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Ladang. Bagaimana kabar-kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sedikit pengalaman dari teman saya, dikirimkan ke saya via WA. Bahwasanya pengalaman ini diambil waktu dia masih aktif di Pramuka dan dia salah satu anggota Pramuka, karena dia merasakan adanya hal aneh waktu mendatangi perkemahan di salah satu sekolah Kabupaten Nganjuk. Dan dengar-dengar sekolahan ini juga dijadikan tempat pesugihan Nyi Roro Kidul. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti kisahnya berikut ini. Jadi gini teman-teman, teman saya ini adalah cewek. Dia menceritakan kisahnya pada waktu SMK kelas 2 waktu itu. Sebenarnya saya lupa dengan kisah ini, tapi berhubung saya sering menceritakan apakah ada atau pernah mengalami hal-hal mistis, ternyata teman cewek saya ini ya sedikit mengingatkan bahwasanya memang waktu itu saya pernah dengar bahwasanya untuk masuk ke sekolahan ini dilarang memakai baju berwarna hijau. Apapun itu tidak boleh berwarna hijau untuk di luar sekolah ini. Jadi awal mulanya seperti ini. Kita anggota pramuka kan sering tuh mendapat undangan-undangan dari luar sekolah. Waktu itu kita mendapat undangan dari teman baik kita. Saya tidak bisa menyebutkan nama dan juga asal sekolahnya juga demi privasi sekolah dan anak tersebut. Jadi langsung saja mendapatkan undangan dan beberapa teman udah mendengar kalau memang ada pantangan untuk tidak memakai baju berwarna hijau. Dan waktu itu memang ada yang memperingatkan juga. Ternyata teman saya cewek ini nggak tahu kalau ada info tersebut. Dia udah datang, udah kumpul di satu titik lokasi untuk berangkat. Ternyata dia pakai baju pramuka sekolahan kita yang ada warna hijaunya. Dia dikasih tahu sama salah satu teman saya, kamu nggak dengar kalau ada pemberitahuan atau mitos seperti itu. Dan teman saya cewek ini yang ngasih tahu cerita ini ke saya, dia bilang katanya nggak tahu, karena dia juga mau nemenin temennya yang satunya lagi yang pakai baju warna hijau. Jadi demi keamanan, akhirnya teman saya yang cowok yang waktu itu masih bisa ya untuk merasakan hal-hal aura gaib gitu, dia kasih minum-minum. Salah satu minuman yang dia bisa, dia kasih. Ya awalnya teman saya cewek nggak mau, tapi habis dipikir-pikir daripada nanti ada apa-apa, akhirnya dia minum. Oke, langsung saja berangkat ke lokasi. Dan disinilah awalnya nggak apa-apa, dia udah masuk sekolahan, ikuti acara seperti biasanya, nggak ada apa-apa. Cuma yang lainnya waktu memakai baju biasa warna biru waktu itu emang nggak ada apa-apa. Dia yang teman-teman yang bisa itu cuma lihat sekilas di sekolah itu. Terutama yang saya ingat waktu itu, saya pernah lihat ada di kamar mandinya. Waktu itu saya melihat sendiri di kamar mandi itu ada sosok, ya bisa dikatakan lollipop lah. Saya menganggapnya istilah itu lollipop. Tahu kan permen lollipop kan itu ditali di atasnya. Ya mirip-mirip apa, saya nggak mau nyebutin karena saya memang dasarnya juga penakut gitu. Saya melihat sendiri di situ, di pojok itu, di pojokan pintu yang paling ujung, kamar mandi paling ujung, saya lihat sendiri. Cuma saya diam aja. Memang kalau nanti saya keluar-keluar ini nanti takut tamu yang lainnya ikut bingung juga. Jadi demi
keamanan, kenyamanan kita bersama, ya udah saya diam aja, lebih memilih saya pendam gitu. Terus juga ada waktu keluar dari kamar mandi saya sendiri itu ada kaki itu berayun di atas, nggak tahu itu kaki apa ya, saya udah lewat aja. Singkat cerita, waktu itu api unggun udah selesai. Api unggun udah selesai, ya biasanya kalau api unggun udah selesai, kita para tamu undangan itu dipersilahkan untuk tidur. Bebas kalau anak pramuka, ada yang mau di musola, ada yang mau di dalam kelas. Lah, dua teman saya ini yang pakai baju hijau ini, dia tuh ada yang ngajak katanya, tapi dia lupa itu penghuni atau bukan. Maksudnya penghuni itu anak asli situ apa bukan, dia lupa. Pokoknya ada yang ngajak, dia ngakunya alumni sekolah situ, dia ngajak, udah mbak tidur aja di deket api unggun di sini bareng-bareng gitu. Ya dia merasakan waktu awal tidur dia rame-rame gitu. Gak lama katanya waktu sekitar pukul 12 dia sama temennya ini berduaan cewek semua, selimut udah ditutup. Biasanya kan kalau bawa selimut, kita selimut udah ditutup, nutupin kepala, udah nutupin kaki gitu. Jam 12:30 dia mulai ngerasain ada yang aneh katanya. Ada yang aneh itu dia denger ada suara deburan ombak. Dengernya, sumpah saya merinding. Dengar ada deburan ombak, ada angin semilir kayak di pantai. Dia ingat betul sampai sekarang, menjadi apa ya, cerita tersendiri dalam ingatannya dia yang ngasih saya cerita ini, teman saya. Dia sampai sekarang masih ingat banget katanya. Ada angin sepoi-sepoi. Terus, sumpah merinding. Juga katanya ada kayak, kalau kalian tahu pernah dengar paku bumi, jrung, 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 seperti itu. Dia denger juga kayak gitu. Bayangin aja, awalnya posisi di tengah lapangan sama api unggun. Waktu dia nutup selimut, dia tiba-tiba dengar kayak gitu, kayak di pantai gitu. Kayak suara ada dentuman apa, paku bumi bangun, paku bumi jembatan itu, jrung, jrung, gitu. Ada juga dia dengar kayak suara delman, tahu delman, dokar, klutek, 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 klutek. Coba, dia katanya waktu itu tuh dia mau buka selimut, dia takutnya karena apa? Takutnya dia di saat buka selimut dia udah ada di dunia lain. Dia takutnya seperti itu. Jadi dia nggak menutup, udah didengerin apa adanya. Itu. Dan memang waktu itu saya sama teman-teman saya itu nggak bisa nemuin dia. Kita udah cari di lapangan satu malam itu, jadi cari lapangan nggak ada, di musola nggak ada, tapi dilihat di parkiran motornya masih ada. Kalau pulang juga nggak mungkin. Dia kemana? Ya udah, bener-bener waktu itu kita emang bener-bener cuek, udah nggak tahu, mungkin dia ada acara lain atau ikut temen yang lain, kita nggak tahu. Tapi dia, dua temen cewek saya tadi ini yang selimutan, dia merasa tersiksa waktu itu. Jam 12:30 sampai subuh dia merasakan seperti itu. Kalaupun saya di posisinya dia, saya juga udah nggak tenang, karena dia mau buka selimut nggak bisa, tapi di telinganya dia ini kedengaran suara aneh, kayak delman, kayak deburan ombak, aneh gitu. Kayak terus katanya di sekelilingnya tuh rame banget gitu. Kayak ada orang-orang rame, bercengkrama rame gitu. Ya kita nggak tahu sih ya ada apa gitu ya. Cuma kalau kita di posisi seperti itu kayak gimana rasanya? Buka selimut aja dia katanya berat. Dan sampai hari ini dia juga masih trauma dengan keadaan seperti itu. Lambat laun kita subuh itu dia baru bisa membuka selimut. Selimut baru bisa dibuka, dia lihat kanan kiri,
nggak ada apa-apa gitu katanya. Terus dia nyamperin ke musola sekolahan, dia dimarahin sama temen-temen, kamu kemana aja, satu malam nggak ketemu gitu. Dia bilang, saya di lapangan, tadi di lapangan tidur ini sama ini. Temen saya udah ngeyel, sama saya juga ngeyel waktu itu, nggak ada gitu, nggak ada. Lalu udah dibilangin di lapangan nggak ada, di kelas terus nggak ada. Coba itu kemana tadi? Maksudnya mata kita itu, teman-teman yang lain tuh ngeliat apa gitu kalau di lapangan nggak ada gitu. Saya juga merasa ya mungkin waktu itu memang dia diumpetin atau gimana, cuma sebagai cewek dua dalam satu selimut gitu, terus dengerin suara kayak gitu kan juga kasihan gitu ya. Ya sampai detik ini dia pun pernah sering cerita ke bapaknya, dimarahin dia sama bapaknya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya gini, makanya kalau dibilangin gak usah pakai pandangan warna apa, nurut, gak usah ngeyel. Terus sampai sekarang dia pun akhirnya sampai detik ini kalau kemanapun, kalau ada memang ada adat istiadat seperti apa, dia pun akhirnya juga ngikutin gitu. Ya semoga aja itu nggak menimpa ke diri kita gitu ya. Cuma memang nggak ngebayangin posisi waktu itu saya. Waktu itu saya cuma bisa nyalahin dia di mana gitu. Ya semoga aja nggak terulang lagi gitu. Itu pertama cerita dari saya. Lanjut cerita yang kedua ini ya. Cerita yang kedua ini, apa sih hubungannya sekolahan itu? Kenapa bisa menjadi rumornya waktu itu menjadi tumbal atau pendapat pesugihan Nyi Roro Kidul? Jadi gini, saya tanya langsung sama alumni situ yang kebetulan dia juga waktu itu ngundang saya untuk datang ke acara itu. Jadi awal mulanya itu gini, pernah, nggak tahu ini tahunnya berapa, cuma kata teman saya itu udah lama, kejadian udah lama. Pernah ada siswa situ yang mau pentas seni waktu itu, entah itu acara perpisahan atau perlombaan, saya juga kurang paham. Infonya dari teman saya juga gitu, kurang paham juga, jadi saya sampaikan apa adanya. Dia mau pentas seni nari gitu, dan dia request sama salah satu make upnya kalau dia itu ingin didandanin, di make up, dan di bajunya, busananya itu mirip dengan Nyi Roro Kidul. Jadi make up udah didandanin, besoknya sumpah branding Allah, branding udah didandanin, besoknya didandanin Nyi Roro Kidul. Tapi sebenarnya waktu malamnya si make up ini dipesenin, dia agak ragu. Kenapa kamu minta kok make upnya busananya kayak gini? Udah saya minta aja. Minta didandanin seperti itu. Oke, besoknya didandanin. Make up, busana udah dikasih, udah dibentuk sesuai permintaan, yaitu kayak Nyi Roro Kidul. Dia pentas. Lama dia pentas waktunya dia. Dia pentas itu udah mulai ada keanehan waktu itu. Dia nari gak berhenti berjam-jam di atas panggung. Padahal lagu udah selesai. Dia tetap nari gitu. Bingung, semua peserta bingung. Ini kenapa? Dan naasnya lagi, setelah dia dibawa turun, dipanggillah orang yang bisa itu. Ternyata katanya dia kerasukan apa yang dia minta tadi, yaitu Nyi Roro Kidul. Dia kerasukan sampai lamanya 1 minggu. Dan lebih sialnya lagi, setelah satu minggu dia tiada
Mari kita sedikit berdoa untuk beliau. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Jadi kisahnya seperti itu semuanya. Maka dari itu, dari kejadian tersebut akhirnya sekolahan pun mulai mengeluarkan peraturan, dan mulai saat itu juga sekolahan itu pun tidak pernah mengeluarkan baju atau seragam yang berwarna hijau. Baik itu dari siswa di situ ataupun pendatang pun sampai sekarang masih dilarang untuk memakai pakaian warna hijau, karena pernah ada kejadian seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ada dimanapun berada, tolong hormati adat istiadat yang ada di daerah tersebut, karena dimanapun kita berada, di situ kita adalah tamu. Tetap hargai tuan rumah, ucapkan salam, niatkan tekad bulat di hati kalau kita ini hanya numpang. Jangan kita buat onar atau buat rese di tempat tersebut. Mungkin sedikit itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika itu perlu. Oke, itu aja teman-teman, sedikit cerita dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.